Sahabat Live, mari kita bayangkan ada satu kondisi tersembunyi yang menurut penelitian setara dengan merokok 15 batang rokok per hari dalam hal kerusakan tubuh. Tapi bedanya kalau yang ini tidak ada bekas yang terlihat di luar. Apa itu? Itu adalah kesepian. Ya, kesepian. Bukan sekedar rasa sedih sesaat, tapi rasa terputus secara mendalam dengan orang lain. Dan tahukah Sobat Live, riset modern justru ungkap bahwa kesepian bisa merusak tubuh kita secara fisik. Bagaimana bisa begitu? Mari kita gali bersama Live. Live in Fullness to Eternity. 5 hubungan mengejutkan antara kesepian dan kesehatan fisik. Sahabat Live, sebelum kita masuk ke daftarnya, mari pahami dulu apa itu kesepian dalam konteks ilmiah. Kesepian atau dalam istilah medis disebut loneliness, bukan sekedar sendirian, sahabat Live. Seseorang bisa tinggal sendiri tapi tidak kesepian. Sebaliknya, bisa juga dikelilingi banyak orang tapi merasa sangat kesepian. Jadi kesepian adalah ketika ada ketidaksesuaian antara koneksi sosial yang kita inginkan dan yang kita alami. Yang mengejutkan sahabat Live, di abad ke-21 ini para peneliti dari universitas-universitas terkemuka Harvard, King College London, Brigham Young University sudah membuktikan bahwa kesepian bukan hanya soal mental. Kesepian bisa secara langsung picu reaksi biologis dalam tubuh kita. Hormon stres naik, imun kita akan terganggu dan organ-organ vital perlahan terkena dampaknya. Ini bisa seperti alarm yang terus menyala tanpa henti dalam tubuh kita ini. Nah, kenapa bisa begitu? Berikut 5 hubungan mengejutkan antara kesepian dan kesehatan fisik yang sudah dibuktikan sains. Yang pertama, tingkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Beban tersembunyi pada pembuluh darah. Sahabat Live, ini fakta yang mungkin sulit dipercaya. Kesepian bisa buat jantung kita lelah sebelum waktunya. Sebuah systematic review dan meta-analisis penting yang dipublikasikan di jurnal Heart di tahun 2016 oleh Val Torta dan tim dari University of York temukan bahwa orang yang rasakan kesepian atau isolasi sosial memiliki resiko 29% lebih tinggi alami penyakit jantung koroner dan 32% lebih tinggi alami stroke. Penelitian lebih besar lagi dari UK Biobank di tahun 2018 dengan 479.054 partisipan mengkonfirmasikan temuan ini. Lantas, mengapa bisa begitu? Karena ketika kita merasa kesepian, tubuh kita lepaskan hormon stres kortisol dan norepinefrin secara terus-menerus. Jika terjadi dalam jangka yang panjang, bisa sebabkan tekanan darah naik, peradangan pembuluh darah, dan plak menumpuk di arteri kita. Ibaratnya ini seperti mesin mobil yang dipanaskan terus tanpa pernah berhenti. Ini pasti akan cepat rusak. Mari kita cegah. Yang kedua, memicu resiko demensia dan Alzheimer. Erosi diam pada otak kita. Sahabat Live, ini yang paling mengejutkan. Penelitian terbaru tunjukkan bahwa kesepian bukan saja bisa buat kita sedih, tapi secara langsung pengaruhi struktur dan fungsi otak. Sebuah meta-analisis raksasa yang dipublikasikan di Nature Mental Health di tahun 2024 oleh Lucetin dan kawan-kawan menganalisis data dari begitu banyak individu, temukan bahwa orang yang merasakan kesepian memiliki resiko 31% lebih tinggi terkena demensia secara umum dan 39% lebih tinggi terkena Alzheimer, bahkan 74% lebih tinggi terkena demensia vaskular. Studi sebelumnya oleh Lara dan tim di tahun 2019 di jurnal Aging Research Review juga temukan hasil serupa, sahabat Live. Mengapa demikian? Karena otak kita ini sebenarnya ibarat otot. Semakin sering kita gunakan dalam interaksi sosial yang bermakna, maka otak semakin terjaga. Sedangkan kesepian kronis sebaliknya bisa buat area-area otak yang terhubung dengan memori dan emosi alami atrofi atau penyusutan perlahan. Ingat, pada dasarnya sahabat Live, otak kita memang dirancang Tuhan untuk terhubung dengan otak orang lain.
Yang ketiga, meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Pintu belakang yang diam-diam dibuka. Sahabat Life, ini bagi banyak orang bisa sangat mengejutkan. Sebuah uji prospektif yang dipublikasikan di jurnal Diabetologia di tahun 2020 oleh Hackett dan tim dari King's College London yang menganalisis data dari beberapa orang partisipan dewasa selama 12 tahun temukan bahwa kesepian secara independen memprediksi munculnya diabetes tipe 2. Bahkan setelah memperhitungkan faktor-faktor lain seperti obesitas, pola makan, dan aktivitas fisik. Lebih dramatis lagi studi Hunt di tahun 2023 dari Norwegia yang diikuti selama 20 tahun dengan 24.024 partisipan temukan bahwa orang yang merasakan kesepian paling tinggi memiliki resiko 2,19 kali lipat atau 119% lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dibandingkan dengan yang tidak kesepian. Nah, kenapa mungkin begitu? Alasannya cukup sederhana Sobat Life. Itu karena kortisol yang terus dihasilkan akibat kesepian kronis ternyata bisa ganggu sensitivitas insulin kita. Dan akhirnya bisa tingkatkan resistensi insulin yang adalah pintu utama menuju diabetes tipe 2. Yang keempat, melemahkan sistem imun dan memicu peradangan kronis. Api pelan yang membakar dari dalam. Sahabat Life, ini bagian yang paling halus tapi paling berbahaya. Tubuh kita memiliki sistem imun yang dirancang untuk melindungi kita dari penyakit. Tapi ketika kita merasakan kesepian kronis, sistem imun ini justru jadi lemah dan kacau. Penelitian-penelitian dari Steptoe University College London and Cole UCLA temukan bahwa orang yang kesepian memiliki kadar marker peradangan yang lebih tinggi dalam darah, termasuk C-reactive protein atau CRP dan interleukin 6 atau IL-6 and fibrinogen. Dan selain itu ekspresi gen-gen yang berhubungan dengan respon antivirus dan antibodi ini justru akan menurun. Intinya ini seperti tentara tubuh kita yang sedang lengah Sahabat Life. Hasilnya virus, bakteri, bahkan sel-sel abnormal bisa dapat ruang untuk berkembang. Peradangan kronis tingkat rendah inilah yang menjadi akar dari banyak penyakit kronis modern. Diabetes, penyakit jantung, autoimun, dan penuaan dini. Yang kelima, meningkatkan resiko kematian dini. Hipotek hidup yang diam-diam. Sahabat Life, ini fakta paling mengkhawatirkan tapi paling perlu kita sadari. Di mana sebuah meta-analisis raksasa yang dipublikasikan di Perspective on Psychological Science di tahun 2015 dengan menggunakan gabungan data dari lebih dari 3,4 juta partisipan di seluruh dunia. Mereka temukan bahwa kesepian dan isolasi sosial meningkatkan resiko kematian dini sebesar 26 sampai 32%. Itu setara dengan efek merokok 15 batang rokok per hari dan bahkan lebih buruk daripada efek obesitas. Selanjutnya, US Surgeon General semacam Menteri Kesehatan Amerika pada tahun 2023 juga secara resmi menyatakan kesepian sebagai epidemi dan masalah kesehatan publik yang serius. Sahabat Life, ini bukan hiperbola, tapi ini adalah peringatan ilmiah dari otoritas tertinggi. Intinya, kesepian bukan sekedar feeling, tapi sebuah kondisi medis yang perlu kita tangani seperti penyakit lainnya. Sahabat Life, dari yang kita pelajari hari ini, satu hal jelas bahwa kesepian bukanlah kelemahan pribadi. Sama seperti rasa lapar yang ingatkan kita bahwa tubuh butuh makanan. Kesepian juga adalah sinyal dari tubuh dan jiwa kita bahwa kita butuh terhubung. Ingat, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Otak kita, hormon kita, sel-sel kita, semua dirancang untuk bertumbuh dalam koneksi dengan sesama. Jadi mari kita rawat kesehatan sosial kita dengan kesungguhan yang sama seperti kita merawat kesehatan fisik kita karena keduanya ini ternyata tidak bisa dipisahkan. Mari mulai dari hal kecil hari ini, kirim pesan ke orang yang kita rindukan, datang ke ibadah, atau sekedar duduk berbincang dengan keluarga tanpa gadget di tangan kita.
Karena pada akhirnya, hidup yang penuh bukan diukur dari jumlah harta atau prestasi, tapi dari jumlah koneksi tulus yang kita rajut. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.